Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas caranya tips memilih knalpot 2 tak. Nah, kalau pada video sebelumnya Mister pernah bahas tentang cara memilih knalpot 2 tak dari segi bahan, dan sekarang cara memilih knalpot 2 tak dari sisi teknis ya. Nah, itu seperti apa? Oke, ikutin terus pemaparan Mister berikut ini. Oke, knalpot 2 tak. Nah, jangan main-main dengan knalpot 2 tak. Karena pada mesin 2 tak, knalpot adalah penyumbang tenaga terbesar ya. Karena pada mesin itu sistem ya. Sistem pemasukan dengan pembuangan, salah satunya knalpot sebagai pembuangan. Nah, kalau pada video sebelumnya Mister bahas tentang beberapa jenis bahan ya, yaitu salah satunya ada yang berbahan galvanis seperti kerimpi jejetuan ini. Ada yang berbahan besi dikrom ya, plat dikrom seperti ini sehingga bisa dijadiin blue moon. Ada yang berbahan plat galvanis. Nah, biasanya kalau di daerah Mister ini di Jawa Barat menyebut plat galvanis itu plat karat. Padahal beda ya antara plat karat dengan plat galvanis. Cuma karena orang awam mungkin karena sepintas selewat itu antara plat karat dengan galvanis sama. Kalau baru ya, kalau posisi baru sama seperti ini. Tapi bedanya tentu dari daya tahan terhadap karat. Kalau galvanis lebih tahan karat dibanding yang plat karat. Karena dari judulnya aja udah ketahuan ya, plat karat, mudah karat. Ya. Kalau galvanis lama karatnya ya, tapi kalau stainless seperti itu ya, stainless itu sangat tahan banget terhadap karat. Untuk bahan mungkin Mister sediakan linknya di deskripsi ya, karena Mister udah bahas. Sekarang kita bahas dari sisi teknis. Nah, di sini ya. Yang harus diperhatikan ya, pilihlah knalpot sesuai spek mesin, sesuai kemampuan dan kemauan mesin motor Agan. Nah, jangan sampai begini, kebalik. Jangan sampai knalpot itu semau kita, sesuai kemauan kita, bukan sesuai kemauan motor. Apa sih maksudnya Mister? Nah, maksudnya ini, kita tidak boleh sembarangan pilih knalpot, jadi harus disesuaikan dengan ubahan mesin. Misalnya begini, kalau mesin, nah sekarang lagi musim ya, Big Fall dan Cobra. Nah, ini kebetulan Mister punya yang Cobra. Musim Big Fall dan Cobra. Berbondong-bondong anak-anak 2 tak atau anak-anak racing lah istilahnya, pada pakai knalpot Big Fall. Ada yang volume 41, 42, pokoknya Big Fall ya. Nah, apa sih 41, 42? Nanti Mister bahas juga ya. Nah, pada ini ya, pada salah kaprah. Karena kalau tidak sesuai yang ada mesin tidak akan lari maksimal. Contohnya misalnya mesin standar ganti knalpot Big Fall 42. Nah, ini contoh ukuran knalpot. Di sini Mister mau jelaskan tentang Big Fall dan ukuran knalpot. Nah, ukuran knalpot kita bisa menggunakan ini ya, meteran yang fleksibel ini untuk ngejahit. Nah, contoh ini Mister punya ini ya. Ini knalpot yang ada di sini hanya contoh ya, ini merek D2T. Hanya contoh ya, tidak mewakili semua. Karena banyak di pasaran. Ada Krimpi, ada D2T, ada KDX, ada Ahau, ada R9, ada banyak lah pokoknya ya. Knalpot 2 tak itu ada ABRP misalnya. Yang lainnya banyak. Ini hanya contoh aja ya. Jadi ini bukan ngebahas merek, tapi hanya sampel contoh tentang volume, ukuran knalpot, serta stinger, serta silinser ya. Jadi yang bahas itu banyak ya. Jangan sampai di skip, nanti informasinya tidak tersampaikan semua. Jadi nanti tipsnya cara memilih ini ukuran perut, cara memilih ukuran silinser, dan cara memilih ukuran stinger. Apa itu Mister? Makanya ikutin. Oke, yang pertama kita bahas cara ukur perut. Nah, di sini ya. Ini merek D2T. Ini knalpot lama Mister. Nah, cara mengukur perut itu bisa pakai tali rapia, nanti diukur ulang pakai penggaris kalau nggak punya ini ya. Nah, kita begini, ukurnya sederhana. Nah, kayak ini ya. Nah, berarti ini ukuran 40 ya. Nah, kebetulan ini ya. Tuh, 40 ya. Berarti si KDX ini, apa sih KDX? Si D2T ini ukuran 40 ya. Nah, sementara Mister punya juga contoh yang lain. Ukurannya ini yang jejetuan dulu. Jejetuan. Jejetuan galvanis. Nah, ini Mister cat ya. Karena memang galvanis itu walaupun agak tahan karat, tapi tetap beberapa lama akan terserang karat juga ya. Ini contoh. Ini Mister punya yang Krimpi ya. Mister ukur.
JZ1 tipe galvanis. Nanti kita juga, nah ya, ukurannya 41 ya, ukurannya 41 tuh ya. Ini yang galvanis ukurannya 41 ya. Nah kalau yang ini Mister mau ukur juga ya, si ini ya, si iTech. Oke, ini iTech Mister ukur 40 lebih dikit, 40 kali. Nah itu ya, itu cara mengukur diameter perut ya. Diameter perutnya ya udah diukur, ini sebagai sampel. Tadi ada yang 40, 41 dan ini yang gede. Nah Mister punya yang 42 ini ya. Ini Mister punya yang 42 ya, yang big fall banget. Nah ya. Oke, kita ukur. Nah, sekitar 41 42 lah yang ini ya, big fall. Nah, jadi yang pertama kita lakukan kalau untuk motor standar, nggak perlu big pole banget ya, nggak usah yang pingin gede-gedean. Jadi jangan pernah berpikir semakin gede volume knalpot semakin kencang. Iya, kencangnya kalau sesuai dengan spek mesin itu akan kencang. Tapi misalnya kalau big pole dipasang, kok ada tukang somai ya? Lagi lapar begini ada tukang somai. Oke. Nah, gini ya, jangan sampai motor standar memakai ukuran 41 atau 42. Yang standar itu saya sarankan itu ukuran 38 39. Itu yang standar pabrik banget ya, 38 39, jangan lebih dari itu. Karena harus sesuai dengan spek mesin. Kalau misalnya motor kamu diubahnya banyak, misalnya di porting, ganti karburator gede, terus udah gitu ganti coil CDI dan lainnya, baru bisa pakai yang big pole, nggak masalah, justru bagus. Kalau spek mesin udah upgrade banyak, maka otomatis butuh knalpot yang ininya gede, yang volumenya gede supaya keluarannya juga lebih oke. Nah itu ya, dari volume perut. Terus selain itu dari tekukan leher. Nah, ini leher C. Ini kebetulan Mister leher C semua sih. Leher C, leher C, leher C, ini leher C. Karena kebetulan ada yang leher L. Maksud leher L itu begini ya. Nah, kalau ini kan kayak membentuk huruf C. Kalau yang L itu tekukannya sedikit. Nah, ke sini ya. Langsung set. Nah, kalau ini agak membentuk huruf C begini. Kalau L agak landai ya. Jadi agak set, nekuk, langsung lurus begitu. Terus ke ini ya, ke tabung. Nah, itu bagus ya. Kalau yang leher L lebih cocok untuk motor standar. Baik itu standar 100% bawaan motor misalnya ya, nggak diubah apa-apa. Atau standar korek ya, misalnya di porting harian atau cuma ganti karburator aja, itu lebih cocok ini ya, leher L. Karena leher L itu torsinya lebih terjaga. Nah, bisa dilihat di sini. Ini sebagai ini ya. Nah, di sini aja deh. Nah, ya. Kalau yang leher C begini, ketika proses pembakaran, si sisa pembuangan, si gas buang itu langsung keluar. Langsung loss gitu ya. Torsinya agak sedikit kurang dibanding dengan yang leher L. Kalau yang leher L set. Jadi ada tahanan. Jadi si gas buang sisa pembakaran itu nggak langsung loss. Jadi ada tahanan sedikit ya. Membentur dinding yang membentuk huruf L. Kalau huruf C seperti ini loss. Cocoknya memang untuk putaran atas. Tapi putaran bawahnya agak sedikit kurang oke. Dibanding dengan yang leher L. Jadi untuk harian atau korek harian lebih baik yang leher L. Yang leher juga L juga banyak ukurannya. Perut ada 38, 39, 40 ada ya. Jadi sesuaikan. Untuk harian leher L. Tapi kalau misalnya kalian, bang saya seneng ngebut, nggak apa-apa putaran bawahnya juga torsinya dikit. Ya nggak apa-apa, leher C juga ya. Jadi gitu ya. Dari leher itu menentukan torsi. Makanya kenapa ini sebetulnya berlaku buat semua motor 2 tak ya. Berlaku buat semua motor 2 tak. Cuman di sini Mister contohinnya di Ninja aja, tapi sama ya. Jadi contohnya aja kenapa standar Ninja itu banyak lekukannya, berliku-liku ya, ada beberapa tekukan. Itu berguna untuk menjaga torsi, menjaga putaran bawah agar enak. Ya itu ya, yang tadi dari segi ukuran perut, dari jenis leher. Sekarang kita bahas jenis stinger. Apa itu stinger? Nah, pipa stinger itu ini ya, antara perut ke silinser. Nah, ini ukurannya juga berpengaruh. Nah, Mister mau ukur dulu yang ini nih, yang iTech. Ini ingat ya, hanya contoh saja. Mister ukur.
Merek yang ada dalam video hanya contoh aja, mewakili, bukan bahas tentang merek ini ya. Oke. Mister ukur barusan hanya 25 ya. Hanya 25. Tuh, 25 mili alias 2 cm setengah. Kita ukur yang ini, yang KDX, yang spesialis order. Mister ini untuk motor Mister. Ukurannya ini kita lihat 28. Wih, mantap. Ini lebih gede ya. Oke. Ini 25, ini 28, kita ukur yang ini, yang crimpy, yang ini. Ukurannya 26. Kalau ini ukurannya 26 ya. Kita ukur juga yang crimpy cobra ini. Ya. Sama dengan itu. Ukurannya 26 ya. Nah, kita ukur yang D2T ya. Ingat, ini hanya contoh aja ya. D2T 25. Nah, jadi begini ya. Untuk leher yang kecil lebih cocok untuk motor harian. Jadi tetap lebih cocok yang kecil untuk harian. Kalau yang gede seperti ini, kayak crimpy Jajatuan, baik yang stainless sama yang galvanis dengan KDX, cocoknya buat motor yang udah spek ubahan. Baik itu ubahan sedang atau ubahan berat ya, lebih cocok yang Stinger gede. Tapi jangan pernah berpikir juga begini, saya knalpot standar, mesin standar tapi pingin stingernya gede. Itu justru malah jelek, nanti malah terlalu loss ya. Karena ini stinger gede, otomatis ya, si pembuangan semakin lancar ya, semakin cepat keluarnya ya. Sesuai dengan kebutuhan spek motor ubahan. Karena dari pemasukan yang gede, nah misalnya ini pakai karburator 32, pemasukannya gede, otomatis pengeluarannya juga gede. Butuh stinger yang gede juga. Tapi kalau untuk motor standar, kalau stingernya terlalu gede, malah terlalu loss. Atasnya terlalu ngoyo gitu. Jadi maksudnya terlalu kosong. Ketika digaspol, tenaga putaran atas malah hilang. Ya, malah pembuangan terlalu loss ya. Malah tenaga nanti akan ngempos. Ya, jadi berharap tenaga yang gede, malah yang ada tenaga yang boyo, yang ini, yang ngempos pada putaran atas. Makanya suka ada yang bertanya ke abang, "Bang, ini putaran atasnya motor saya ngempos, padahal udah setting karburator gini." Taunya pas diselidiki motornya cuman korekan harian ringan, tapi knalpot big pole, volume 4, ukuran perut 42 dengan stinger gede, dengan silinsernya juga yang beda ya. Nah, itu ya. Sekarang setelah ini kita bahas silinser ya. Nah, perbedaan silinser apa aja. Jadi itu ya, dari mulai pemilihan bentuk leher, ukuran perut, serta stinger itu berpengaruh. Jangan pernah berpikir semakin gede semakin bagus. Kalau tidak sesuai itu hasilnya malah akan jelek. Oke? Jadi yang stinger ukuran kecil 25, 26 itu cocok untuk harian. 25 cocok untuk harian lah, 26 masih bisa buat harian. Jadi 25, 26. Tapi kalau untuk balap bisa 26, 27, 28 seperti ini ya. Oke, sekarang kita bahas silinser. Nah, di sini silinser yang pertama tentu kita bahas dari panjang silinser ya. Ngukurnya tentu sama seperti kita ngukur biasa ya. Nah, kayak ini ya. Silinsernya ini 27 ya. Ukuran 27 ya. Dari ujung ke sini 27. Silinser 27. Sekarang kita ukur yang ini ya, yang ini ya, yang high-tech contoh aja dulu ya. Tadi 27, ini high-tech berapa ya? 28, 29, nah 28 ya. Sekitar 28, 29, 28 lebih dikit. Hampir 29, 28 gitu. Ini 28, ini 27. Kita lihat yang ini. Yang D2T. Ini hanya sekedar contoh ya, 25. D2T 25 ya. Ini yang crimpy stainless galvanis 2 berapa ini? 26 ya. Jadi ada yang 26. Nah, panjang silinser ini berpengaruh terhadap putaran atas. Kalau makin panjang itu bagus untuk putaran atas, bagus untuk top speed. Nah, kalau pada balap kita bisa menyesuaikan silinser. Misalnya banyak tikungan, maka silinsernya bagusnya pendek. Tapi misalnya kalau kita balap mainnya disentul, bagusnya silinser panjang. Karena semakin panjang silinser itu putaran atasnya semakin bagus. Sama sebetulnya ya dengan knalpot motor 2 tak ya. 4 tak. 4 tak juga sama. Semakin panjang silinser, maka putaran atasnya semakin bagus. Tapi memang putaran bawahnya sedikit kurang.
Jadi memang disesuaikan ya, panjang silinser semakin pendek akselerasi semakin bagus, putaran bawah semakin bagus ya. Tapi atasnya biasa-biasa aja. Nah kalau semakin panjang bawahnya biasa-biasa aja tapi atasnya bagus. Jadi sesuaikan. Kalau Mister misalnya suka top speed, otomatis pilihnya yang di atas 25. Kayak ini 27, kayak itu 27, kayak tadi itu 28, kayak ini kan 26 misalnya ya. Itu cocok. Kalau untuk yang trek pendek ya pilihnya yang 25 aja ya. Selain itu dari tipe saringan ya. Nah, ini ada saringan di dalam, mungkin gak terlalu kelihatan. Ini kan bolong-bolong ya. Nah, ini saringan juga berpengaruh ya. Misalnya ada ukuran gede, ukuran kecil ya. Nah, itu biasanya sih rata-rata kalau untuk pada motor 2 tak kecil-kecil, kalau 4 tak itu gede-gede. Nah, ini saringan juga berpengaruh karena ada saringan yang full. Misalnya dari ujung ke ujung itu bolong-bolong si saringannya itu. Ada yang setengah polos, setengah bolong-bolong. Itu juga berpengaruh pada putaran atas. Nah, biasanya kalau yang setengah bolong, setengahnya polos itu bagus pada putaran atas, misalnya main herek, main 500 meter, atau kalau yang bolong-bolong semua itu bagusnya untuk drag jarak 201 atau road race. Misalnya seperti itu ya. Jadi silinser selain panjang ada saringan pada bagian dalam ya. Apa ukuran diameter bolong-bolongnya juga berpengaruh ya. Oke? Nah, itu aja sih sebetulnya tips singkat sederhana dari Mister tentang cara memilih knalpot 2 tak ya dari segi teknis ya. Kalau kemarin Mister bahas dari sisi bahan dan Mister sertakan linknya di deskripsi ya supaya bisa dicek juga tentang pemilihan knalpot dari segi bahan. Oke? Ini tentang tips cara memilih knalpot 2 tak. Mungkin next video Mister akan bahas tentang cara memilih knalpot 4 tak ya. Oke? Itu aja, mudah-mudahan tips singkat ini bermanfaat buat kalian. Kalau kelebihan kata, kekurangan kata, Mister mohon dimaafkan ya. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik.